Agama Kristen adalah agama terbesar di dunia dengan jumlah penganut lebih dari 2,4 miliar jiwa atau 31% dari total populasi dunia. Kalau dilihat dari denominasinya, Gereja Katolik merupakan agama terbesar di dunia dengan lebih dari 1,4 miliar umat. Selama lebih dari 2 milenium, Gereja Katolik telah menjadi salah satu institusi yang paling bertahan lama dalam sejarah umat manusia. Dari para pengikut Yesus di abad pertama, gereja berkembang menjadi organisasi global dengan miliaran umat manusia. Keberlangsungan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ia merupakan hasil dari kombinasi faktor spiritual, struktural, budaya, politik, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kali ini kita akan menguraikan berbagai faktor utama yang membuat gereja Katolik mampu bertahan selama lebih dari 2000 tahun, meskipun menghadapi penganiayaan, skisma, reformasi, modernisasi, dan krisis internal. Dasar utama dari keberlangsungan gereja Katolik adalah keyakinan bahwa gereja didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Dalam tradisi Katolik, Yesus memberikan otoritas kepada Santo Petrus sebagai pemimpin pertama gereja. Hal ini menjadi dasar teologis bagi keberlanjutan kepemimpinan melalui suksesi apostolik. Kedudukan Paus menjadi poin penting sebagai penerus Santo Petrus. Selain itu, kepercayaan bahwa gereja dipimpin oleh Roh Kudus memberikan dimensi spiritual yang melampaui sekedar organisasi manusia. Umat Katolik percaya bahwa meskipun manusia di dalam gereja bisa gagal, gereja sebagai institusi tetap dijaga oleh penyelenggaraan ilahi. Salah satu kekuatan utama gereja Katolik adalah struktur hierarkinya yang jelas dan konsisten. Dari Paus sebagai pemimpin tertinggi, berlanjut kepada uskup, imam, dan diakon. Di setiap tingkat, masing-masing memiliki peran yang terdefinisi. Kepemimpinan pusat di Roma melalui tahta suci memberikan stabilitas dan kesatuan. Berbeda dengan banyak organisasi lain yang terpecah, gereja Katolik mempertahankan sistem komando yang memungkinkan pengambilan keputusan secara global. Bayangkan, umat Katolik di South Mountain atau Gunung Kidul masih menjadi bagian dari tahta suci di Vatikan. Begitu pula di daerah lain di seluruh dunia. Meskipun dikenal sebagai institusi yang menjaga tradisi, Gereja Katolik juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Contohnya adalah Konsili Vatikan II yang membawa pembaruan besar dalam liturgi, hubungan antara agama, dan keterlibatan umat. Apabila dahulu liturgi hanya dilakukan dalam bahasa Latin, sekarang bisa dilakukan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa daerah. Gereja tidak mengubah inti ajaran iman, tetapi mampu menyesuaikan cara penyampaian dan praktiknya sesuai konteks budaya dan zaman. Ini memungkinkan gereja tetap relevan di berbagai zaman, mulai dari Kekaisaran Romawi hingga sekarang di era digital. Sepanjang sejarah, gereja Katolik memiliki pengaruh besar dalam dunia politik dan sosial. Pada masa Kekaisaran Romawi, gereja bertransformasi dari kelompok yang dianiaya menjadi agama resmi negara. Awalnya, penganut Kristen ditindas karena menolak menyembah dewa-dewi Romawi. Setiap orang yang mengimani Yesus pasti disiksa dan hal ini melahirkan banyak sekali martir yang wafat karena membela imannya. Akan tetapi, kebijakan berubah drastis setelah Konstantinus Agung mengeluarkan maklumat Milan pada tahun 313 Masehi yang melegalkan Kristen, dan akhirnya Theodosius pertama menjadikannya agama resmi melalui maklumat Tesalonika pada tahun 380 Masehi. Di abad pertengahan, gereja Katolik menjadi pusat kekuasaan moral dan intelektual di Eropa. Bahkan hingga era modern, Paus sering memainkan peran penting dalam diplomasi global dan isu kemanusiaan di dunia. Salah satu ciri khas gereja Katolik adalah penekanan pada tradisi. Selain kitab suci, gereja juga menjadikan tradisi suci sebagai sumber ajaran. Ini menciptakan kesinambungan yang kuat dari generasi ke generasi. Liturgi, sakramen, dan ritual yang relatif konsisten selama berabad-abad memberikan rasa identitas dan stabilitas bagi umat. Selain itu, gereja Katolik telah lama menjadi pusat pendidikan dan pengembangan intelektual. Banyak universitas tertua di dunia didirikan oleh gereja Katolik. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas menunjukkan bagaimana iman dan akal dapat berjalan bersama. Pendekatan intelektual ini membantu gereja menjawab tantangan zaman, termasuk sains, filsafat, dan etika modern.
Hubungan antara filsafat dan teologi ini sudah kami bahas dalam video sebelumnya. Sejak awal, Gereja Katolik memiliki semangat misioner yang kuat. Para misionaris menyebarkan iman ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Afrika, dan Amerika, termasuk ke Indonesia. Proses inkulturasi memungkinkan iman Katolik berakar dalam berbagai budaya tanpa kehilangan esensinya. Hal ini membuat gereja menjadi benar-benar universal. Kata Katolik sendiri memiliki arti universal. Selama kurang lebih 2000 tahun, perjalanan gereja Katolik tidak selalu berjalan dengan mulus. Gereja menghadapi banyak krisis mulai dari penganiayaan gereja perdana, skisma besar dengan gereja Ortodoks Timur pada tahun 1054, reformasi Protestan di abad ke-16, hingga skandal modern. Akan tetapi, menghadapi setiap gejolak yang ada, gereja selalu menemukan cara untuk bertahan, misalnya melalui reformasi internal, konsili, dan pembaruan spiritual. Kemampuan untuk bangkit dari krisis menjadi salah satu kunci utama keberlanjutan. Hal ini tidak lepas dari faktor penyelenggaraan ilahi yang telah disebutkan di awal video. Sakramen seperti Ekaristi, baptisan, dan pengakuan dosa menjadi pusat kehidupan umat Katolik. Praktik ini menciptakan keterikatan spiritual yang kuat antara Kristus dan gerejanya. Pengalaman iman yang bersifat personal namun juga komunal ini membuat gereja terus-menerus hidup dalam keseharian umat. Dengan lebih dari 1 miliar umat di seluruh dunia, Gereja Katolik adalah komunitas global yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia. Jaringan paroki, keuskupan, dan organisasi sosial lainnya memungkinkan gereja hadir di hampir setiap belahan dunia. Keberagaman budaya dalam kesatuan iman menjadi kekuatan tersendiri yang membuat Gereja Katolik tidak bergantung pada satu wilayah atau bangsa. Keberlangsungan Gereja Katolik selama 2000 tahun bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari banyak elemen, yakni pondasi spiritual yang kuat, struktur organisasi yang stabil, kemampuan beradaptasi, peran historis, tradisi yang terjaga, serta komunitas global yang luas. Di tengah perubahan dunia yang cepat, gereja terus menghadapi tantangan yang baru. Akan tetapi yang perlu diingat, sejarah panjangnya menunjukkan bahwa gereja memiliki kapasitas untuk bertahan, bertransformasi, dan tetap relevan di setiap zaman. Pada akhirnya, bagi umat Katolik, keberlangsungan ini bukan hanya soal kemampuan manusia, tetapi juga merupakan tanda karya ilahi yang terus bekerja dalam sejarah peradaban umat manusia. Silakan untuk subscribe dan sampai jumpa.